Hari ini atas nama pemerintah Provinsi Jambi menyampaikan beberapa poin hasil dari diskusi lengkap kami antara pemerintah Provinsi Jambi dengan Pak Kapolda Jambi beserta jajaran terkait dengan masalah angkutan batu bara. Kita pahami bersama bahwa sampai hari ini angkutan batu bara kan masih menjadi persoalan ya. Kenapa menjadi persoalan? Karena kita tidak memiliki jalan khusus. Ketika angkutan batu bara itu tidak menggunakan jalan khusus, maka berlaku penggunaan jalan umum. Ketika dia menggunakan jalan umum, maka undang-undang lalu lintas yang diberlakukan, lalu lintas angkutan jalan. Beberapa persyaratan juga harus dipenuhi. Terkait dengan undang-undang lalu lintas angkutan jalan itu, kemudian Pak Gubernur juga menindaklanjuti dengan surat edaran Pak Gubernur nomor 1165 tahun 2022 tanggal 17 Mei 2022 itu tentang penggunaan kendaraan bermotor untuk kegiatan pengangkutan mineral dan batu bara di Provinsi Jambi. Kita sudah menyepakati bahwa SE Gubernur 1165 tahun 2022 yang ditetapkan tanggal 17 Mei itu untuk segera ditindaklanjuti secara bersama antara jajaran pemerintah Provinsi Jambi, Polda Jambi, termasuk juga nanti ke Kejaksaan. Beberapa poin dari hasil rapat kami dengan Polda Jambi itu disepakati beberapa hal. Pertama, untuk kendaraan yang tidak memiliki badan hukum ya, atau perorangan akan diarahkan untuk bergabung. Jadi yang pertama itu sebetulnya kendaraan yang tidak memiliki badan hukum atau yang belum bernaung di pemegang IUP, pemegang IPP, atau pemegang IUJP itu akan ditampung oleh suatu badan tersendiri. Karena kenapa demikian? Karena kita untuk tertibnya penyelenggaraan angkutan jalan. Kenapa perlu dikelola oleh pemegang IUP, izin usaha pertambangan, atau IP, izin pengangkutan dan penjualan, atau ditangani oleh izin usaha jasa pertambangan? Ini tidak lain untuk tertib dalam penggunaan. Nomor satu adalah penggunaan BBM bersubsidi. Di dalam regulasinya angkutan batu bara itu kan tidak boleh menggunakan solar bersubsidi. Ini kita untuk mempermudahkan itu harus ada ketegasan dan kejelasan bahwa angkutan batu bara menggunakan solar atau BBM non subsidi. Itu yang kenapa kemudian perlu adanya wadah itu ya, ada wadah badan hukum itu bagi para angkutan batu bara. Kemudian yang kedua, pemegang izin usaha pertambangan atau IUP, izin usaha jasa pertambangan IUJP, dan izin pengangkutan dan penjualan IPP akan diberikan waktu untuk melengkapi administrasi pendukung sebelum dilakukannya penindakan. Jadi memang tahapan awal sebelum penindakan itu ada sosialisasi. Kita hasil kesepakatan karena SE-nya baru tanggal 17 Mei, kita berikan kesempatan sampai dengan tanggal 24 Mei untuk para pemegang IUP, IPP, IUJP itu untuk melengkapi persyaratan administrasi. Kalau sampai pada batas tanggal 24 Mei belum dilengkapi administrasi kelengkapan itu, maka akan kita masuki tahapan penindakan. Jadi kerjasama nanti dengan Pemprov Jambi, terpal ya. Jangan sampingnya harus kelihatan.
sanksi tahapan pertama itu sanksi administrasi. Iya. Kalau dari sisi administrasi nih, ada sanksi administrasi, teguran, baru kemudian evaluasi, yang ketiga pencabutan izin. Ya, paling berbahaya kalau sudah pencabutan izin. Ya, teguran 1, teguran 2, perbaikan, saya sih baru kemudian pencabutan izin. Tapi ada juga pidananya. Ada juga pidananya ketika misalnya, mohon maaf nih, ketika perusahaan itu menggunakan atau memanfaatkan minyak bersubsidi, itu kan ada kerugian negara yang sesungguhnya minyak subsidi tidak boleh untuk angkutan batubara. Nah, itu bisa ditindak dari sisi pidananya.